Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang terdiri dari Andri Mulia, Cindy Anggraini, Husni Safitri, dan Ivan Putra Pratama akan mempresentasikan makalah kami tentang memory codes, proses skema, dan metakognisi. Dan yang pertama yaitu tentang the distinction of memory codes dan atau perbedaan kode memori. Memori jangka pendek atau short term memory dan memori jangka panjang long term memory. Miller mengemukakan bahwa orang memiliki keterbatasan dalam mengingat agar tetap aktif dalam memori mereka, dan kapasitas yang terbatas ini mempengaruhi performa mereka dalam berbagai tugas. Sebuah teori yang diusulkan oleh Atkinson dan Shevin yang menekankan pada interaksi antara penyimpanan sensoris memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Memori jangka pendek mempunyai beberapa keterbatasan yang membedakannya dengan memori jangka panjang. Yang pertama, memori jangka pendek menghasilkan lupa dengan cepat karena item tersebut tidak diulang-ulang. Penyebab terjadinya lupa karena interferensi. Kedua adalah masalah kapasitas. Miller mendefinisikan keterbatasan kapasitas hanya membuat 7 kong. Chung menemukan sekelompok item yang tersimpan dalam unit memori jangka panjang. Sedangkan memori jangka panjang memiliki kapasitas yang tidak terbatas dan dapat menahan informasi dalam jangka waktu yang lebih lama. Namun seringkali memerlukan usaha keras agar dapat memasukkan informasi ke memori ini. Atkinson dan Stephen mementingkan bahwa adanya efek sesi serial, mengingat lebih baik kata-kata di awal daftar dapat dijelaskan dengan adanya penyimpanan kata-kata tersebut di memori jangka panjang. Materi selanjutnya akan disambung oleh saudara Ivan Putra Pertama. Inilah materi yang kedua, yaitu tentang the structure of semantic memory atau memori semantik atau struktur memori semantik. Memori semantik adalah jenis memori deklaratif yang memungkinkan orang untuk menghasilkan pengetahuan umum tentang dunia dan tentang bahasa. Dalam pengertian ini, memori semantik merupakan jenis memori yang memungkinkan perolehan dan retensi pengetahuan umum. Dalam memori semantik disimpan semua informasi yang dimiliki tentang fakta, konsep, dan bahasa. Sebagai contoh, mengetahui apa itu gelas adalah memori yang merupakan bagian dari memori semantik orang. Terdapat beberapa unsur dalam memori semantik. Yang pertama yaitu kategorisasi. Kategorisasi terdiri dari dua bagian. Yang pertama, model kategorisasi. Konfirmasi kategori adalah salah satu kegiatan utama yang dilakukan memori semantik. Kategori ditetapkan melalui pelajaran selama bertahun-tahun, terutama dalam kehidupan. Ketika kategori dikembangkan, dia disimpan dalam memori dan diperbarui saat memperoleh informasi baru. Misalnya, ketika seorang anak menghasilkan kategori mainan, dia memasukkan semua mainan yang ia pelajari. Yang kedua, karakteristik kategori. Kategori adalah seperangkat objek atau peristiwa yang cenderung dikelompokkan bersama karena kesamaan karakteristiknya. Objek yang membentuk kategori memiliki beberapa sifat umum. Mereka digunakan untuk menyusun pengalaman. Mereka memungkinkan untuk membuat kesimpulan induktif dan menghadirkan kesamaan fisik antara anggota kategori. Dan unsur yang selanjutnya yaitu unsur representasi. Terdiri dari dua bagian. Yang pertama, jaringan semantik. Setiap kata yang membentuk leksikon mental adalah entry leksikal. Informasi yang terkandung dalam setiap entry mengacu pada formulir tentang cara mengucapkan, artinya, dan bagaimana harus ditulis. Model jaringan semantik mengendalikan bahwa kata-kata diwakili dalam
memori semantik sebagai unit independen, namun mereka terkait satu sama lain melalui preposisi. Dan yang kedua yaitu model fitur. Model fitur memahami kategori semantik sebagai respons dengan serangkaian fitur yang sangat tidak terstruktur. Model ini diusulkan oleh Smith, Bond, dan Reeves dan menggambarkan memori sebagai perangkat daftar karakteristik konsep yang berbeda. Dan yang ketiga yaitu model asosiatif. Asosiasi mengacu pada hubungan yang dibangun antara dua unit informasi yang berbeda. Ia adalah konsep dasar dalam psikologi, dan asosiasi representasi mental sangat penting untuk model memori dan kognisi. Asosiasi yang dibangun antara set item dan memori akan setara dengan tautan antara node yang ada dalam model jaringan. Setiap node berhubungan dengan satu item dari dalam memori dengan cara yang sama, bahwa setiap set item mengacu pada elemen memori tertentu. Dan yang terakhir yaitu struktur oktav yang terlibat. Dalam ilmu saraf kognitif, memori semantik adalah elemen yang menghasilkan kontroversi tertentu. Secara khusus, saat ini ada dua pandangan utama tentang struktur otak yang terlibat. Banyak penulis berpendapat bahwa seperti memori episodik, memori semantik dilakukan melalui intervensi lobus temporal medial dan pembentukan hipokampal. Menurut sudut pandang ini, pembentukan hipokampal akan menjadi struktur otak yang bertanggung jawab untuk mengkode memori, dan korteks serebral akan menjadi daerah di mana disimpan setelah fase pengkodean telah selesai. Meskipun buku ilmiah tentang hipotek. Saya Cindia Anggraini, NIM 1930306011 akan melanjutkan materi yang selanjutnya tentang bagian C, yakni skema. Nah, skema ini merupakan suatu generalisasi pengetahuan tentang situasi yang familiar, peristiwa-peristiwa, dan hubungan antar situasi tersebut dengan suatu peristiwa. Thorndike menyatakan bahwa skema itu menghadirkan informasi yang generik yang tidak hanya mencakup tentang peristiwa dari suatu kehidupan saja, tetapi juga pengetahuan umum tentang prosedur, keurutan peristiwa, dan situasi sosial. Nah, selanjutnya ada yang namanya script. Scripts ini merupakan suatu jenis dari skema. Scripts ini berlaku sederhana, yakni struktur dari keurutan peristiwa yang mencangkup tentang proses kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya ada schema and memory abstraction. Abstraksi ini ialah suatu proses penyimpanan memori tanpa persiapan kalimat kata-kata yang pasti. Dan selanjutnya ada schemas and interpretation in memory. Dalam berbagai kasus, orang-orang memperbanyak informasi sebagaimana yang berlaku dalam materi yang asli. Jadi, recall dalam suatu kesimpulan atau konklusi logis yang belum pernah terbagi-bagi dari materi yang asli. Nah, yang terakhir ada skema dan integrasi dalam memori. Teori skema menyatakan bahwa representasi integrasi tercipta dalam memori dari informasi yang diseleksi dalam fase pertama, abstraksi pada fase kedua, dan interpretasi pada fase ketiga. Nah, beberapa studi menunjukkan bahwa background pengetahuan tidak mempengaruhi recall. Jika recall tersebut dicoba terus-menerus setelah dipelajari, tapi setelah ditunda cukup lama, materi menjadi integrated dengan menghidupkan skema. Sementara itu, recall menjadi berubah secara singkat
Skema ini secara ringkas dapat mempengaruhi memori, dimulai dari seleksi awal materi, terus ke abstraksi, interpretasi, dan proses terakhir adalah integrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Husnisa Fitri dengan NIM 1930306017 akan melanjutkan materi kita yang terakhir ya teman-teman, yaitu tentang metacognition atau metakognisi. Kita lebih jauh membahas tentang metakognisi ini, alangkah baiknya kita dulu mengetahui apa sih itu metakognisi. Nah, metakognisi itu merupakan suatu istilah yang diperkenalkan oleh Flavel, yaitu sebagai pengetahuan seseorang tentang proses kognitifnya, teman-teman. Nah, metakognisi ini pada dasarnya itu merupakan kegiatan thinking of thinking, yaitu itu merupakan sebuah kegiatan mengontrol secara sadar tentang proses kognitifnya sendiri. Nah, seseorang itu yang memiliki kesadaran metakognitif akan tahu apa yang harus dilakukannya ketika ia tidak tahu. Apa sih maksudnya dari itu? Maksudnya itu adalah ketika kita tidak tahu tentang suatu hal, nah kita tahu strategi apa yang harus kita lakukan untuk kita mengetahui hal tersebut gitu. Kognitif ini dibagi menjadi dua komponen, teman-teman. Apa itu? Yang pertama pengetahuan metakognitif, yang kedua pengalaman atau regulasi metakognitif. Apa sih itu pengetahuan metakognitif? Yaitu pengetahuan metakognitif ini dibagi menjadi 3 kategori. Yang pertama itu variabel individu. Variabel individu itu adalah untuk mengetahui bahwa kita itu adalah organisme kognitif atau pemikir. Artinya itu segala tindakan-tindakan kita itu adalah akibat dari pemikiran kita ya teman-teman. Yang kedua itu ada variabel tugas. Variabel tugas itu mengetahui keperluan suatu tugas kognitif, misalnya itu untuk berpikir berpikir tentang masalah-masalah kita gitu. Yang ketiga itu pengetahuan tentang bagaimana sih cara melakukan sesuatu atau mengatasi kesulitan sesuatu hal gitu. Kedua itu akan ada pengalaman atau regulasi metakognitif. Apa itu? Regulasi atau strategi metakognitif itu merupakan proses-proses yang berfokus pada planning, monitoring, controlling, dan evaluation. Nah, itu teman-teman, perencanaan metakognitif itu merupakan kegiatan yang menginterpretasikan unsur-unsur metakognitif seperti merencanakan, menyelesaikan tugas gitu, membagi tugas yang kompleks dan memprediksi hasil. Teman semua, mode metakognisi itu terbagi menjadi 5. Ini sebenarnya metakognisi ini adalah cara untuk siswa gitu untuk melatih metakognisinya tuh kayak mana. Ada model metakognisi. Yang pertama itu adalah mempersiapkan dan merencanakan pembelajaran. Kedua itu ada memilih dan menggunakan strategi. Yang ketiga itu menggunakan strategi serta melakukan pemantauan. Empat itu ada mengatur berbagai strategi pembelajaran. Yang kelima itu ada mengevaluasi penggunaan strategi pembelajaran, teman-teman. Mungkin yang dapat saya sampaikan hanya sekian saja. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.